Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah secara offline. Tapi kita sekarang kembali lagi beribadah secara online. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena itu mari kita akan bersyukur kepada Tuhan dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat tangan bersama di hadapan-Nya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepada-Nya. Amin.
Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami mengucap syukur dan terima kasih sampai detik ini Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau di dalam suatu ibadah, meskipun harus ibadah secara online. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah mata telinga hati kami secara rohani, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan adalah mengatasi konflik ya di era pandemi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sungguh sangat menyedihkan karena kondisi yang terupdate ketika saya mempersiapkan ini ya Bapak Ibu. Sumber yang dikonfirmasi Indonesia melebihi epicentrum dari China. Epicentrum itu adalah pusat ya. Nah, kita mencapai angka itu sudah di atas 100.000, lebih tepatnya 106.000 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, orang yang terkena COVID-19 ini. Lalu kemudian info yang dinyatakan sembuh itu ada 64.292, sedangkan yang meninggal itu 5.028. Nah, angka ini masih juga in progress, artinya masih naik. Progres naik ya Bapak Ibu ya. Ini tentunya bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkan adalah segera angka itu turun dan kemudian kita bisa terbebas dari corona. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini di mana bertemakan mengatasi konflik di era masa pandemi ini. Saya di sini tidak akan mengupas konflik siapa dengan siapa ya, tapi saya lebih menyoroti atau lebih menekankan konflik pada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya, konflik itu suatu pertentangan mana yang harus dilakukan atau mana yang harus diputuskan. Nah, ini era di saat pandemi ini itu banyak ya dihadapi oleh setiap orang. Bagaimana saya harus memutuskan, bagaimana saya harus melakukan di dalam situasi seperti ini. Nah, ini juga saya alami Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi ya. Jadi tidak mudah untuk mengambil suatu keputusan di era konflik seperti ini. Contoh misalnya ya, yang lalu ketika saya kehilangan seorang sahabat, satu tim di bidang pelayanan, dia dipanggil Tuhan, dan ketika dia dibawa ke tempat rumah duka, saya sebagai salah satu tim selalu rapat bersama, selalu bercanda bersama-sama, sering ketemu karena event kegiatan tersebut. Namun di saat COVID, di mana kita harus menghindari kerumunan, ya, menghindari banyak bertemu dengan orang-orang. Tetapi ketika teman sahabat saya ini berada di rumah duka, saya berpikir, kalau saya tidak datang, rasanya itu bagaimana begitu ya. Tapi kalau saya tidak datang, saya harus menghadapi banyak harus menghadapi sesuatu yang sebetulnya ya kita menghindari adanya kerumunan. Tetapi ya disinilah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, muncullah konflik pada diri saya, bagaimana saya mengambil sikap, apa yang harus saya lakukan. Nah, nanti akan saya lanjutkan. Nah, di dalam mengatasi konflik yang terjadi di era saat ini, ya, dua hal saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu dan saudara ya. Yang pertama adalah
jadilah bijak. Jadilah bijak. Dari kata bijaksana. Nah, apa itu bijak? Apa itu bijaksana? Bijaksana, orang yang bijaksana atau orang yang bijak adalah orang yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah orang yang bijaksana. Ya. Nah, kalau orang kebalikannya ya, tidak bijaksana ya. Oh, lampu merah itu harusnya berhenti dalam berlalu lintas, tetapi dia tetap nerobos ya dalam mengendarai motor maupun mobil. Berarti orang itu nggak bijaksana. Dia ngerti kok merah itu harusnya berhenti, kalau hijau baru jalan ya. Nah, itu orang yang bijak itu tahu apa yang mesti dilakukan dan tahu apa yang tidak harus dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam kitab kita, yuk kita buka di ayat kitab kita ya, di Amsal pasal 22, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, menarik sekali ayat ini Bapak Ibu ya saudara yang saya kasihi. Kalau orang yang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Di sini kalau saya artikan dalam arti bukan bersembunyi di bawah kolong atau mumpet begitu ya, tetapi dalam arti lebih banyak berdiam diri, merenung, berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, ya. Jadi artinya kita berpikir untuk sebelum melakukan sesuatu supaya itu tidak mengandung resiko pada diri kita, itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi jadilah bijak. Pemerintah sudah menyampaikan ya pesan-pesan hindari kerumunan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer, ya lakukan. Ya benar Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ya saya senantiasa melakukan hal itu. Jadi ya artinya kita bijak ya. Sesuatu yang memang tidak perlu yang harus kita lakukan ya kita jangan lakukan ya. Misalnya ada pertunjukan rame meriah dalam suatu kerumunan, tergerak untuk nonton padahal situasi seperti ini, dan ini tentunya hal yang tidak bijaksana bagi kehidupan kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jadilah bijak ya, jangan seperti tadi dikatakan di ayat 3 tadi ya. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka, artinya dia tidak berpikir panjang, lalu kemudian dia tidak peduli dengan risiko yang terjadi. Nah, dia bisa menjadi orang yang katakan terkena COVID-19 tersebut. Jadi kita jadilah bijak. Skala prioritas mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Memang ini tidak mudah ya, tidak mudah dalam arti mau tidak mau dan harus kita hadapi ya, harus kita hadapi, di mana kondisi yang terjadi pada saat ini dalam adaptasi baru atau new normal, kita kembali ke aktivitas yang seperti sedia kala, tetapi tetap harus ada norma-norma atau aturan-aturan ya yang harus kita lakukan ya. Jadi memang kita nggak bisa menghindar, kita kehidupan sosial kita harus jalan, perekonomian harus jalan, harus kerja ya kan, ketemu dengan orang lain, harus banyak melakukan sesuatu yang pasti terjadi komunikasi, terjadi hubungan sosial dengan orang lain. Nah, tetapi di sini kita harus bijaksana dalam melakukan segala sesuatunya, ya, harus bijaksana dalam melakukan segala sesuatunya dan lakukan skala prioritas, apakah itu penting atau tidak.
Lalu yang kedua, yaitu janganlah takut. Saya ulang ya, janganlah takut. Adapun firman Tuhan yang mendasari dari jangan takut ini adalah kita buka di dalam kitab Matius, ya, Matius pasal 8 ayat 26, ya. Matius pasal 8 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, tentu firman Tuhan ini bukan hal yang baru, sering kita dengar ya, bagaimana Tuhan Yesus menghardik atau menghentikan angin ribut yang ada dalam danau tersebut. Nah, jangan takut, ya, jangan takut, demikianlah kata Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Aku bersama dengan engkau, kata Tuhan Yesus. Kenapa kamu takut? Mestinya murid-murid Tuhan Yesus tidak perlu takut. Tuhan Yesus ada dalam perahu kok. Tuhan Yesus tidur. Terus kemudian ada badai, ya, ada angin ribut, ya, ombaknya mungkin bergelombang. Para muridnya pada heboh, ketakutan, ya. Saya bayangkan ketakutan yang sangat luar biasa sekali, sehingga dia harus membangunkan sang guru atau Tuhan Yesus. Kalau saya jadi murid Yesus, saya mendingan tidur sampingan Yesus saja, ya. Jadi kalau ada Tuhan Yesus, kenapa kita mesti harus takut? Ya, kenapa kita mesti harus takut? Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, rasa takut adalah manusiawi. Kita adalah manusia yang manusiawi. Artinya kita nggak bisa lepas dari hakikat kemanusiaan kita. Tentu kita bisa merasa takut. Nah, tapi apa yang dimaksudkan takut di sini? Ya, yang dimaksudkan di sini kita tidak boleh takut yang berlebihan. Ya, takut yang berlebihan. Ya, kenapa? Kita harus beriman dong. Kita harus beriman. Kita punya Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mohon proteksi Tuhan, minta perlindungan pada Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang seperti saat ini. Seperti yang saya rasakan ketika saya harus berkunjung ke sahabat saya yang saat itu dipanggil Tuhan dan berada di rumah duka. Ada rasa takut. Saya tidak ingin berada dalam suatu kerumunan. Tetapi kata hati saya mengatakan bahwa aku harus datang. Saya sudah menjalin hubungan baik, sudah menjadi saudara dalam pelayanan yang baik. Saya ada rasa takut. Lalu kemudian saya berdoa. Saya minta proteksi pada Tuhan. Saya minta perlindungan pada Tuhan. Ya, dan tentunya bukan sekedar doa, tapi kita juga melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi dan saudara ya, dalam menghadapi situasi COVID ya, konflik pada diri kita sendiri, kita mengalami rasa takut. Tapi marilah kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi seperti ini itu juga pernah terjadi di era masa Tuhan Yesus, di mana wabah kusta, penyakit kusta itu juga sangat menular. Orang penderita juga akan dijauhi. Orang penderita akan dikucilkan. Ya, orang takut. Ya, tidak mau sampai kontak berkomunikasi atau mengadakan hubungan sosial, berkumpul bersama karena penyakit kusta ini menular. Ya, dan kemudian kalau orang menderita penyakit ini, dia harus dikucilkan. Saya senang dengan suatu cerita, dan cerita ini tidak ada dalam Alkitab Bapak Ibu ya, tidak ada dalam Alkitab, tetapi cerita ini merupakan cerita yang suatu cerita di mana ceritanya itu mengambil setting di mana masa ada kehidupan Tuhan Yesus. Mungkin kalau Bapak Ibu generasi lama ya, generasi usia lama pernah mendengar atau pernah melihat film
atau suatu cerita ya, buku cerita, yaitu tentang Ben-Hur ya, Ben-Hur. Saya senang sekali dengan cerita ini, khususnya bagian akhir ya, bagian akhir ini, dimana pada bagian akhir ini ada bagian balada penyaliban Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu disalibkan di atas bukit Golgota. Nah, ketika itu terjadi kegelapan kan Bapak Ibu ya, di dalam cerita itu diterjemahkan mendung dan kemudian terjadi hujan. Kemudian dalam film itu diceritakan ketika hujan, Tuhan Yesus yang dimahkotai itu mahkota berduri, tubuhnya yang tercapit berdarah-darah, tangannya yang dipaku berdarah, dan kemudian kena akhirnya hujan ya menimpa tubuh Tuhan Yesus ya. Hujan itu mengaliri pada bagian tubuhnya yang berdarah-darah itu, dan akhirnya air itu mengalir sampai bagian bawah salib dan kemudian meresap di bukit Golgota ya, bukit Golgota. Nah, dalam cerita itu apa Bapak Ibu? Dalam cerita itu di bawah bukit Golgota itu ada gua-gua ya, rongga ya, jadi tanah yang berongga, gua-gua begitu, dan disitulah dihuni oleh orang-orang yang menderita penyakit kusta. Lalu apa yang terjadi ketika air itu merembes dari gua itu, menetes ya, menetes pada orang yang kena penyakit kusta ya. Netes di tangannya, netes di bagian tubuhnya, dan luar biasa, para penderita kusta itu menjadi tahir. Nah, itu adalah suatu cerita saja Bapak Ibu ya, tidak ada dalam Alkitab, tapi menarik sekali. Nah, hari ini hanya untuk bahwa Tuhan itu Maha Penyembuh. Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu melalui karyanya, melalui mukjizatnya ya. Demikian juga kita Bapak Ibu, kembali lagi ke topik kita, janganlah takut. Kita mau tidak mau harus di era istilahnya adaptasi baru ya, di new normal. Kita nggak bisa hanya berdiam diri, kita harus menjalani kehidupan sosial, bekerja, berinteraksi, ketemu dengan yang lain ya. Dan tentunya pasti ada konflik batin di dalam kehidupan kita, yaitu ada rasa takut ya, ada rasa takut. Tapi yuk, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, janganlah kita takut. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dua pesan pada pagi hari ini, jadilah bijak, janganlah takut. Janganlah takut yang berlebihan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Kau tanamkan dalam hati kami, dan biarlah menjadi landasan untuk kami melakukan segala aktivitas. Proteksi diri kami ya Tuhan, melalui perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami berjalan dengan jalan yang benar, dan kami senantiasa terlindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan diri kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dari firman-Nya? Oke ya. Nah, sebentar Misa mau memberikan informasi untuk kegiatan sepekan. Mari kita simak bersama-sama. Berhubung kita harus melaksanakan kegiatan online kembali dalam ibadah dan sebagainya, maka dari itu kegiatan sepekan akan kita lakukan juga berdasarkan online. Yang pertama ada doa pagi setiap hari Selasa hingga Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi melalui aplikasi Instagram official di Majapahit. Yang kedua ada persekutuan doa online setiap hari Senin dan Selasa setiap jam 7:30 hingga jam 8 malam melalui aplikasi Zoom yang nantinya akan diberikan di grup WA yang Majapahit.
Kami tetap ingatkan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus melakukan protokol kesehatan, baik menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan sebagainya. Kita harus jaga jarak juga agar kita menghindari terkena virus-virus COVID. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita selesai melakukan ibadah secara online dan diharap Anda bisa kembali kepada aktivitas masing-masing, kepada keluarga dan kepada tugas serta pekerjaan Anda. Karena itu mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan seluruhnya apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada keluargamu dan aktivitasmu, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan oleh kasih Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu dan keluargamu, dan membuat keluarga rumah tanggamu, usahamu selalu berhasil. Dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu membimbing, menyertai, mengingatkan dan menghibur engkau dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.